Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu komen dari komentator Aswaja KW. Komennya seperti ini, sobat-sobat. Sobat-sobat bisa melihat dan membacanya di screenshot. Komentator ini ya sepertinya menuliskan perkataan Gus Baha dalam komennya yang mengatakan, ketika ada orang yang tidak sesuai dengan pemikiran saya, ya terserah, itu hak Anda. Tetapi kalau ingin mendebat saya, usahakan levelmu menyamai saya. Nah, ini perkataan Gus Baha yang dituliskannya dalam komen komentator tersebut, sobat-sobat. Kemudian dia menambahkan dengan komennya sendiri. Kalau mau mendebat, ya kurang lebih dia mengatakan di komen berikutnya, kalau mau mendebat, datangi langsung ke rumahnya. Jangan ngebacot di YouTube. Karena yang mendengar, yang menyimak di YouTube orang-orang awam. Ya. Orang-orang yang menyimak sambil mabok, coli, artinya di komen dia sendiri, dia menganggap ya bahwa yang menyimak YouTube ini orang-orang yang awam, artinya orang-orang yang relatif tidak berilmu, tidak memahami agama, tidak memahami hukum-hukum fikih. Ya, bahkan yang lebih parah lagi, dia mengatakan ya orang-orang yang mabuk, yang coli. Ya, coli ini kan sama dengan onani, sobat-sobat. Nah, jadi berarti kan dia merendahkan orang-orang yang menyimak ya ceramah-ceramah, konten-konten video yang ada di YouTube. Ya. Jadi di sini jelas dari komen tersebut bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Baha adalah pemikirannya. Nah, sekali lagi sobat-sobat, perlu digarisbawahi pemikirannya. Artinya bukan dalil yang disampaikan, bukan nas Al-Quran atau sabda Nabi, sobat-sobat. Lalu, ya berdasarkan komen tersebut, Gus Baha juga mengatakan kalau ingin mendebatnya, usahakan level yang ingin mendebat menyamai levelnya. Nah, ya sebenarnya sobat-sobat, masalah level ini kan relatif. Tidak semua orang menguasai semua ilmu.
khususnya ilmu agama. Orang mungkin paham di saat menguasai di satu hal, satu masalah, tetapi tidak menguasai di masalah yang lain. Orang mungkin menguasai hadis, tetapi tidak menguasai yang lainnya. Sobat-sobat, sebenarnya yang saya lakukan bukan mendebat, akan tetapi meluruskan. Beda ya, mendebat dengan meluruskan. Atau memberi alternatif. Ya, karena kan yang namanya pemikiran tidak niscaya benar. Kebenarannya juga relatif. Ya, namanya pemikiran. Kecuali dalil, nas Al-Quran dan sunnah Nabi. Mengenai level, bisa dipastikan lebih mengungguli saya. Akan tetapi tidak di masalah bid'ah. Dan ketika Gus Baha berbicara masalah bid'ah dalam rangka membela amalan-amalan bid'ahnya, kan tidak pernah menggunakan dalil, tetapi logika, bermain kata. Ya benar komen tadi, pemikirannya, sehingga ya sangat mudah dipatahkan, sangat mudah dibantah, sangat mudah dimentahkan, seperti yang kerap kali saya lakukan. Ya karena ketika ahlul bid'ah, ahlul TBC, aswajak KW berbicara masalah bid'ah, maka mereka hilang kecerdasan. Ketajaman pemikirannya menjadi tumpul, gagap, dan bahkan menjadi dungu. Ini mengherankan. Orang secerdas apapun, sebanyak apapun ilmunya, sepanjang apapun gelarnya, tiba-tiba menjadi dungu begitu berhadapan dengan masalah amalan bid'ahnya sendiri. Amalan bid'ahnya itulah yang membuat mereka menjadi dungu. Mereka menjadi hilang kecerdasan, tumpul ketajaman pemikirannya. Akhirnya bermain cocok logi, bermain akal-akalan, bermain ngepas-ngepasi, agar amalan bid'ahnya tidak bid'ah. Dan selalu usaha ini tidak berhasil, karena faktanya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang 4, bahkan ada di antara ulama-ulama bermazhab Syafi'i, ternyata tidak melakukan amalan-amalan bid'ah yang coba mereka bela, yang coba mereka posisikan, ya, dari menjadi sunnah, hilafiyah, dan sebagainya. Sementara Gus Baha, ya, yang di komunitasnya dianggap seperti dewa, ya, dianggap selalu benar, bahkan mereka merasa heran
kalau ada orang yang berani merespon ceramahnya. Ya, bahkan ada yang mengatakan, ustadz-ustadz Wahabi saja takut mendebat Gus Baha. Nah, kok saya yang secara keilmuan relatif sedikit, ya, kok berani? Ya sebenarnya kan, untuk apa kita takut kepada manusia? Yang perlu kita takuti adalah Allah, bukan manusia. Apalagi takut kepada ahlul TBC, ahlul bid'ah. Apa yang harus ditakutkan? Kalau mendebat harus mendatangi ke rumahnya, ya, jangan ngebacot di YouTube. Ya, kalau tidak ingin ditanggapi, direspon atau didebat melalui YouTube, melalui media sosial, iya, ceramah-ceramah Gus Baha, pemikiran-pemikiran Gus Baha, ya jangan diunggah, diupload di medsos, di YouTube. Karena kalau sudah diupload di medsos atau YouTube, ya, itu kan sudah menjadi konsumsi publik. Artinya, ya wajar orang menanggapi melalui medsos juga, melalui YouTube juga. Hal yang tidak relevan kan, ketika orang menyampaikan pemahamannya, pemikiran melalui media sosial, melalui YouTube. Lalu kalau kita ingin mendebatnya, ingin meresponnya, datang ke rumahnya. Ini kan tidak relevan. Media sosial YouTube ini bersifat publik. Tidak dibatasi, siapapun bisa menanggapi, bisa merespon, bisa mendebat. Nah, sekarang kita bisa menarik kesimpulan. Ya, ternyata yang disampaikan Gus Baha memang pemikiran-pemikirannya, pemahaman-pemahamannya, bukan dalil. Maka akhirnya sangat mudah dibantah, dipatahkan, dimentahkan, ya, dengan dalil, dengan fakta. Dan masalah level, ya, ini relatif. Karena ya, saya dalam hal hafalan ya jauh di bawah Gus Baha, tetapi tidak di masalah bid'ah, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.